Oke. Baik, jadi pekan ini kita akan masuk ke modul 2. Saya bagi dua di sini, ada 2A, 2B. 2A ini mengenai pengenalan terkait dengan peer review jurnal. Ya, seperti apa itu peer review, dan seterusnya. Ya, kita akan sama-sama diskusikan. Nah, terkait dengan perkuliahan ini, kita akan belajar berkomunikasi pada dasarnya. Ya, komunikasi itu secara umum itu ada dua. Ya, secara umum. Tentu saja banyak lagi dari sisi hal lain ya komunikasi itu. Yang kita pelajari itu ada komunikasi lisan, ya, dan komunikasi tulisan. Ya. Komunikasi lisan itu lebih dahulu kita pelajari daripada komunikasi tulisan. Ya tidak? Ya. Kita sejak kecil sudah diajari oleh orang tua kita untuk berbicara, ya, mama, papa, dan seterusnya. Ya, sejak usia 1 tahun begitu ya kita sudah belajar mengenai komunikasi lisan. Ya, sedangkan komunikasi tulisan itu kita perlu sekolah, begitu ya, harus sekolah dulu untuk bisa menulis kan ya. Ya tentu saja mungkin sebelum sekolah pun kita sudah bisa menulis ya, sudah ada yang mengajarkan. Tapi tulisan itu periodenya jauh lebih ini ya, lebih setelahnya ya daripada lisan. Lisan lebih dahulu. Nah, sehingga di situ kemampuan lisan kita umumnya lebih baik daripada kemampuan tulisan. Umumnya, tidak semua tentu saja ya, ada orang-orang yang memang skill tulisannya lebih bagus daripada komunikasinya. Ya, secara umum demikian. Mengapa? Karena komunikasi lisan itu dibantu oleh hal lain, ya. Misalnya oleh mimik muka kita, oleh pandangan mata, ya, gestur tubuh, begitu ya, sehingga esensi komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya, kan itu sebenarnya komunikasi itu. Kita ingin menyampaikan ide kita, gagasan kita, dan bisa dipahami oleh orang lain seperti halnya kita ingin orang lain itu memahami apa yang kita inginkan. Ya, itu lisan, jauh lebih mudah. Ya, komunikasi tulisan ternyata tidak semudah itu. Ya, karena di situ tidak ada ekspresi, ya, tidak ada mimik muka, begitu ya, tidak ada gestur tubuh, yang ada hanya ada teks. Bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan hanya dengan sebaris 2 baris teks, ya, atau beberapa paragraf teks. Itu lebih rumit, ya, lebih rumit. Apalagi komunikasinya yang bersifat ilmiah, ya, di mana semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan, di mana semuanya harus bisa di trace back, ya, harus bisa dirunut oleh orang lain, begitu ya, kebenarannya terbukti, begitu ya, secara indrawi, ya, itu tulisan, ya. Tapi ternyata komunikasi tulisan yang sedemikian rumitnya itu jauh lebih lama periodenya daripada sekedar komunikasi lisan. Ya, saya berbicara di satu waktu ada tentang konten tertentu. Misalnya sekarang aja saya memberikan materi ini ke peserta di sini. Seberapa lama kekuatan peserta bisa mengingat apa yang saya sampaikan? Ya, kalau ada rekamannya tentu saja ya bisa dibuka. Ini andai kata tidak ada rekamannya tidak ada dan sebagainya, begitu ya, tidak terdokumentasikan, pasti kan hilang juga itu kan rekamannya setahun, 2 tahun, 5 tahun mungkin sudah dilupakan juga. Ya, lupa ya karena sudah komunikasi itu berbeda. Berbeda halnya dengan tulisan. Ya, tulisan dan yang dipublikasikan tentu saja ataupun yang tersimpan begitu ya, misalnya tersimpan di satu tempat gitu ya, tapi dia terreserve dengan baik, maka akan ada terus ya, periodenya akan lama. Ya, ini saya ilustrasikan di sini apa yang disampaikan oleh pahlawan kita ya, para pahlawan kita ini ada satu dari sisi komunikasi lisan di situ. Ya, Bung Tomo kan waktu itu ya memberi semangat para pejuang untuk bisa maju ke medan perang. Ya, tapi kita tidak ingat apa yang disampaikan Bung Tomo waktu itu. Ya, kalimat-kalimatnya apa yang disampaikan sehingga orang-orang itu kok mau gitu ya turun ke medan perang gitu ya, kan luar biasa sekali. Pasti ada kalimat-kalimat yang heroik yang mengajak semua orang gitu ya turun ke medan perang. Ya, kita tidak ingat ya, tidak ingat. Berbeda dengan yang di bawah, pahlawan kita juga gitu ya.
Presiden Soekarno begitu ya, waktu itu mendeklarasikan proklamasi ya dengan cara ditulis gitu ya dan dipublikasikan. Ya, kita masih terngiang sekarang. Ya, apa yang diucapkan oleh Bung Karno ada sekarang. Ya, kita ingat ya. Bahkan kalaupun kita tidak ingat tinggal di Google aja ada. Begitu ya, ada konteksnya, ada papernya gitu ya, dan yang otentik di situ. Tulisannya masih ada. Ya, sehingga tulisan tangan ini adalah tulisan komunikasi tulisan ini adalah komunikasi yang bertahan lama. Sehingga disitulah komunikasi ilmiah itu dibentuk dalam bentuk tulisan, ya, tidak dalam media lain, ya, medianya media tulisan. Ya, kalau tulisan bisa berumur sangat panjang, ya, sejarah sudah membuktikan, ya, sejarah sudah membuktikan bahwa tulisan ini ternyata berguna, ya. Teknologi kita banyak yang hilang. Ya, zaman dulu kita kita tidak tahu itu nenek moyang kita pas mendirikan apa namanya Candi Borobudur ya, yang sedemikian presisinya, itu pasti ada teknologinya. Kan tidak ada GPS waktu itu ya, tidak ada teman-teman geodetik itu yang mengukur utaranya itu kemana, selatannya kemana. Tapi mengapa mereka bisa memposisikan batuan dengan simetris seperti itu? Ya, pasti ada teknologi di situ. Hanya karena tidak ditulis dan sebagainya, kita hilang, teknologi hilang, ya, lost teknologi seperti itu. Banyak di dunia ini yang teknologinya hilang. Buktinya ada, begitu ya, orang piramid, begitu ya, dan sebagainya, Sphinx dan sebagainya itu presisi sekali mereka. Tapi tidak tahu bagaimana dulu orang mengerjakannya. Ya, kalau orang yang mengerjakan sekarang sih ya tentu saja ya pakai teknologi, pakai pengukuran geodetik dan sebagainya. Dulu bagaimana? Ya, mengapa bisa demikian? Karena tidak ditulis. Ya, sehingga kita ini ya Anda ini sebagai ilmuwan begitu ya, itu diharuskan menulis ya, karena ada ilmu di situ. Jangan sampai ilmu itu hilang. Ya, jangan sampai ilmu itu hilang. Hilang ilmu, orang akan mulai dari nol lagi nanti. Ya, kita tidak maju-maju nanti. Ya, peradaban manusia ya segini-segini saja. Ya, peradaban manusia itu bisa terus berkembang karena ada tulisan. Ya, begitu. Itu ya prinsipnya mengapa kita harus menulis begitu ya, capek-capek menulis gitu ya, dan kesulitan kerumitan gitu ya. Nah, karena itu ya salah satunya. Nah, kemudian dalam dunia kita akademisi ini adalah pendefinisian Anda sebenarnya. Ya, Anda itu akan disebut sebagai apa? Itu akan dilihat dari tulisannya. Apa yang Anda tulis. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, ya tadi ya tulisan dalam waktu yang cukup lama, semakin berguna tulisan, ya luas jangkauan dan kredibilitas media tempat kita publikasi, ini akan menentukan berapa lama tulisan kita akan bertahan. Ya, ya jadi makanya gitu ya pada saat kita publikasi itu diutamakan nanti jurnal-jurnal yang memiliki reputasi. Ya, memiliki minimal ada impact factor. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu impact factor. Ya, ada kuartil begitu ya dan seterusnya. Ya. Jadi itu akan menentukan kebertahanan ya jurnal apa tulisan kita itu akan sampai mana. Kalau ada pertanyaan silakan ya langsung saja, tidak apa-apa. Nah, urgensi yang lainnya adalah tuntutan kewajiban ya tentu saja. Ya, Anda belajar di S3 wajib publikasi. Sebenarnya esensinya sebenarnya bukan di situ. Ya, kalau wajib itu memang ya wajib ya. Karena kalau tidak diwajibkan ya tidak nulis-nulis kan ya. Nah, sebenarnya itu keharusan sebenarnya. Oh iya, wajib itu keharusannya. Begitu akan Anda meneliti, maka ada kewajibannya adalah menuliskannya, ya mempublikasikannya. Ya, jadi tolong di S3 ini kalau bisa esensinya yang diambil. Ya, bahwa yang Anda kerjakan ini penting. Ya, bahwa yang Anda kerjakan ini berguna sehingga harus ditulis. Ya, jangan sampai hanya kewajiban sajalah begitu ya. Jadi tolong diambil esensinya sehingga tulisan kita itu bisa bermakna ya. Tidak hanya gugur kewajiban. Tuh. Saya lanjutkan. Nah, hal-hal lainnya terkait urgensi ini ya, ini syarat kelulusan dan sebagainya. Anda S3 sekarang ya wajib di jurnal internasional yang bereputasi. Ya. Jadi aturan apa namanya? Sekarang kan ada aturan akademik PAK ya, peraturan akademik terbaru 2021 bahwa publikasi itu nanti akan menentukan kriteria yudisium. Apakah Anda sebut nanti
cum laude, ya, memuaskan atau sangat memuaskan, itu tergantung nanti Anda publikasinya di mana. Publikasi itu wajib, ya, tapi nanti di mana publikasinya itu yang akan menentukan predikatnya itu, ya, apakah cum laude begitu ya, memuaskan atau sangat memuaskan. Itu adanya LPAK-nya. Saya masuk ke esensinya, ya apa itu peer review? Ya, jadi peer review ini sebenarnya adalah proses untuk meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan. Ya, jadi peer review itu tidak hanya semata-mata melihat celah kekurangan di paper kita, tapi esensinya sebenarnya meningkatkan kualitas dari penelitian. Karena tidak jarang setelah di peer review kita terpaksa harus mengulang beberapa bagian. Harus merunning ulang ya, misalnya kalau itu pemodelan harus merunning ulang model gitu ya, atau kalaupun itu eksperimen mungkin harus mengulang eksperimen. Tidak jarang itu. Ya. Jadi karena peer review itu sebenarnya itu ya, untuk meningkatkan kualitas penelitian yang memang nanti diimplementasikan kualitas papernya ya, ke kualitas dari artikel yang ditulisnya itu nanti akan improve juga. Ya, ini hal menariknya bahwa reviewer itu sebenarnya adalah seseorang begitu yang akan mengimprove paper kita. Ya, jadi nanti pada saat kita berhadapan dengan reviewer, kita harus memposisikan mereka itu sebagai seseorang yang akan mengimprove paper kita. Ya. Jadi melihatnya di situ, bukan seseorang yang akan mengganjal paper kita. Sehingga begitu berhadapan dengan mereka, kita bisa membahas bahasanya pun nanti bahasa berbeda ya, kalau kita melihat bahwa reviewer itu sebagai musuh begitu ya, dengan reviewer itu sebagai teman. Ya, sehingga pada saat kita menghadapi mereka, kita tahu oh ini teman kita. Ya, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa teman. Begitu ya. Kalaupun tidak setuju begitu ya, kan berbeda dengan kalau kita melihat mereka sebagai lawannya, itu kan berbeda bahasanya. Ya, jadi nanti tolong pada saat berhadapan review itu ada teman-teman kita, ya rekan-rekan kita, sejawat kita, ya sebidang kita yang ingin mengimprove paper kita. Ya. Nah, peer review ini secara definisi ini adalah proses penelaahan dari teman atau sejawat. Ya, merupakan proses pemeriksaan atau penelitian suatu karya atau ide pengarang ilmiah oleh pakar lainnya di bidang tersebut. Jadi si reviewer tersebut ya itu adalah seseorang yang meneliti artikel yang masuk ke mereka. Ya, artikel yang datang ke dashboard mereka begitu ya, itu diteliti sama dia. Ya, diteliti per katanya, per kalimatnya, per paragrafnya, gambar-gambarnya begitu ya, esensinya begitu ya, bahasanya dan sebagainya, itu adalah tugas dari penelaah ya, reviewer tersebut. Dan itu adalah orang yang memang sebidang dengan kita. Ya. Paper Anda menulis tentang oceanografi, tentu saja nanti yang mereview adalah ahli di bidang oceanografi. Ya. Di bidang sains kebumian, yaitu pun nanti di bidang sains kebumian yang akan mereviewnya. Nah, tujuan dari peer review ini yang pertama adalah mengakses artikel yang masuk. Ya. Yang kedua meningkatkan kualitas penelitian, yang ketiga mempertahankan standar. Ya. Mempertahankan standar jurnal yang masuk ke paper yang masuk ke jurnal tersebut. Ya. Karena setiap jurnal ya itu memiliki standar. Misalnya jurnal ini infafaktornya 1, jurnal itu infafaktornya 2. Mengapa 2? Mereka punya standar. Mengapa 1? Mereka punya standar. Standar mereka itu seperti ini. Apakah paper kita masuk ke standar tersebut atau tidak? Nah, persis seperti itu. Jadi ini menjadi tolok ukur kredibilitas dari publishernya sebenarnya. Ya, tujuannya lainnya itu. Yang tujuan yang ketiga, proses peer review ini adalah sebagai alat kualifikasi editor, ya, apakah artikel ini layak dipublikasikan atau tidak. Ya, di sini ada istilah namanya publishable science, gitu ya. Apakah penelitian kita itu sudah memenuhi kriteria publishable science atau belum? Ya, kalau Anda mungkin, apakah saya sampai tahap sini itu sudah bisa dipublikasikan belum sih hasil saya ini?
Begitu ya. Nah, itu ada kriterianya di sini. Ya, publishable science ini. Nah, itu salah satu tujuannya itu di situ memang. Ya, tujuan dari proses peer review itu untuk melihat kelayakan apakah ini layak dipublikasikan secara sains atau tidak. Nah, makanya kita akan menyiapkan artikel itu masuk ke kategori publishable science sekuat atau semampu kita. Ya, utmost effort begitu ya. Kita siapkan artikel kita sehingga artikel kita itu masuk kriteria publishable science. Ya, sehingga editor lah langsung saja, oh ini oke, good begitu ya, langsung masuk ke reviewer. Ya. Nah, ini beberapa tujuan ya dari proses peer review. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam proses peer review ini ada beberapa istilah. Ya, ini Anda harus familiar, mulai mengenal, ataupun kalau sudah kenal lebih familiar lagi. Ada istilahnya reviewer. Ya, reviewer itu mitra bestari kalau bahasa Indonesianya, atau penelaah. Ya, reviewer kita menyebutnya. Ada lagi nanti terkait dengan ini ada istilah yang sering tadi saya sampaikan, ada impact factor. Nah, kita akan bahas ini ya. Apa itu impact factor? Ya, jadi secara umum impact factor adalah tolok ukur kualitas jurnal. Dan ini dihitung dari rata-rata citasi terhadap jumlah artikel yang dipublikasikan. Ya, jadi jurnal tersebut berapa menerima paper dalam 1 tahun, kemudian berapa dalam 1 tahun tersebut berapa paper yang di-cite oleh paper lain. Nah, itu ya impact factor. Jadi semakin besar impact faktornya, artinya yang men-cite di jurnal tersebut dalam 1 tahun itu banyak. Nah, begitu ya. Ada 1, ada 2, dan 4, dan seterusnya kan impact factor itu. Ada lagi yang satu lagi nanti istilah terkait dengan peer review itu adalah H-index ya, atau Hearst index ini. Nah, ini kalau Hearst index ini tolok ukur penulis ya yang mengukur produktivitas publikasi. Ya, publikasi peer review di sini tentu saja terhadap dampaknya dari publikasi tersebut. Ya. Jadi kalau impact factor terkait dengan jurnalnya, kalau H-index terkait dengan penulisnya. Ya. Si penulis tersebut dalam 1 tahun misalnya begitu ya, mempublikasikan berapa dan papernya itu di-cite orang itu berapa kali. Nah, itu akan meningkatkan nilai H-index-nya. Nah, ini ada semua di internet. Ya, kalau Anda sudah pernah publikasi di jurnal yang peer reviewed begitu ya, Anda akan lihat oh H-index saya sekian. Ya. Cek lagi di bulan berikutnya, oh H-index saya sudah naik. Misalnya begitu ya, dan seterusnya. Ya, itu H-index. Ada lagi istilah lainnya adalah database jurnal peer review ini. Ya, ada database. Apa itu database jurnal peer review? Itu ada Scopus. Ya, ada yang sering umum ya, yang di ITB yang kita pakai ini Scopus. Ada Springer Link, ya, Thomson Reuters, IEEE, Explore. Ada Google Scholar ya, yang paling broad. Ada lagi Index Copernicus dan sebagainya. Ya, jadi Scopus dan sebagainya itu adalah database sebenarnya. Ya, database jurnal. Jadi Scopus memiliki data-data jurnal yang mereka hitung, ya, yang mereka handle lah istilahnya, ya, yang mereka handle, yang kemudian dari jurnal-jurnal yang mereka handle itu mereka membuat indeks-indeks di situ ya. Demikian juga Springer juga demikian, mereka membuat indeks-indeks dari jurnal yang mereka databasekan. Ya, tidak jarang memang Scopus ataupun Springer ini ada overlapnya ya, ada beberapa jurnal yang masuk kategori Scopus ya, masuk juga kategori Springer gitu ya, itu bisa. Nah, jadi kita bisa menggunakan salah satu sebenarnya untuk bisa melihat kualitas dari jurnal tersebut. Ya. Nah, kebetulan di ITB banyaknya ke Scopus ya. Kita lebih banyak familiar dengan Scopus. Indeks dari Scopus juga yang dihitung ya. Ya, dari situ. Sebenarnya tidak hanya Scopus memang, ya banyak indeks lainnya. Nah, ini terkait dengan istilah yang ada di proses peer review. Sampai sini bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa, Pak. Baik. Nah, kalau untuk impact factor itu jurnalnya ya kan, Pak ya, bukan tulisan, bukan artikelnya. Bukan, ya jurnalnya, Mbak. Jadi dalam satu terbitan, gitu misalkan suatu jurnal, beberapa artikelnya gimana ya, jadi
untuk satu tulisan berapa disitasi, terus dari jumlah jurnalnya berapa disitasi keseluruhan gitu ya, Pak? Ya, nanti setelah ini kita ada rumusnya, Mbak. Ada rumusnya bagaimana impact factor dihitung. Tapi secara umum, impact factor itu adalah jumlah yang dipublikasikan oleh jurnal tersebut. Ya, misalnya saya di Buletin Geologi ini, setiap tahun saya mempublikasikan, maaf saya, Buletin Geologi setiap tahun mempublikasikan jurnal sebanyak 15 makalah. Nah, di tahun yang sama, berapa jurnal yang di-cite oleh paper lain? Ya, bisa saja itu jurnal tahun-tahun ke belakang pun di-cite lagi, tapi di tahun itu berapa yang menggunakan paper dari Buletin Geologi, gitu. Ya, dalam satu tahun itu dihitung. Ya, nah di situ ada perbandingan kan, perbandingan yang dipublikasikan terhadap perbandingan yang disitasi oleh orang lain. Ya, nanti ada detailnya, tapi prinsipnya seperti itu. Ya, itu impact factor. Nah, di kita ini jarang menggunakan impact factor, yang di kita itu H-index apa namanya, kuartil kan ya, yang di CB itu ya, kikian. Itu bedanya gimana, Pak? Punten, Pak. Kenapa, Mas? Sama kuartil itu bedanya gimana? Nanti kita akan bahas juga ya di kuartil itu. Oh ya, ya Pak. Ternyata di sini tidak ada, nanti di slide berikutnya itu yang dipakai di kita itu kuartil. Ya, cuma saya agak mulai heran ini terkait dengan kuartil ini. Jadi sebenarnya secara umum nanti itu kuartil itu berhubungan dengan impact factor. Ya, impact faktornya tinggi, maka kuartilnya akan tinggi juga. Tapi somehow saya menemukan jurnal di UPI begitu ya, itu sampai Q-nya Q1. Jurnal ini dulu ada yang Q-nya Q1, tapi balik itu dilihat mana impact faktornya kok tidak muncul impact faktornya begitu ya. Jadi agak question juga ya. Tapi nanti kita lihatlah seperti apa sebenarnya perhitungan impact factor itu. Oke. Nah, ini informasi tambahan ya, mengapa sih kita harus melakukan peer review dan sebagainya begitu. Banyak yang mengkritik dan sebagainya ya. Sekarang teman-teman kita yang di open science terutama begitu ya, itu mengkritik misalnya ya, kenapa harus di review sih, susah sekali begitu ya. Kalau tulis nulis saja begitu ya, kan bisa dipublikasi di mana-mana. Boleh, silakan kalau punya pemahaman seperti itu ya. Tapi di sini di tim di sistem yang mengalami peer review itu sebenarnya tujuannya untuk melindungi komunitas dari komunitas ilmiah ya, dari namanya ill-founded ya atau bad science begitu ya. Karena begitu tidak ada peer review, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah ya, tidak. Ya, mana peneliti yang memang menuliskan dengan benar, mana peneliti yang menuliskan dengan data dummy kan. Meskipun setelah di peer review saja bisa saja itu terjadi, apalagi kalau tidak di peer review itu maksudnya. Ya. Jadi kita mengapresiasi teman-teman yang open science begitu ya, yang tidak perlu review-reviewan lah, oke lah, kita apresiasi juga, silakan. Tapi peer review itu memiliki kriteria di sini. Ya, memiliki tujuan, yaitu salah satunya ini. Ya, salah satunya untuk melindungi sains lah istilahnya begitu ya, dari ill-founded gitu aja, di penemuan-penemuan yang cacat lah sebenarnya gitu ya, tidak proven dan sebagainya begitu ya, karena yang bersangkutan ternyata fasih dalam menulis begitu ya, sehingga seolah-olah meyakinkan begitu ya. Nah, sehingga kita bisa melindungi itu. Ya, para reviewer itu para pelindung itu sebenarnya. Ya. Meskipun pada kenyataannya, pada realnya ada sisi negatifnya ya, semuanya memang ada sisi positif negatifnya, ada sisi negatifnya. Jadi peer review ini menyebabkan penemuan-penemuan baru sekali begitu ya, yang betul-betul baru, tidak ada sebelumnya, itu sulit muncul. Ya, sulit muncul. Ya. Yang istilahnya itu dulu tuh betul-betul ya sedikit sekali yang mengerjakan ini, bahkan tidak ada begitu ya. Sekarang baru ada dikerjakan. Nah, kita ingin membuktikan itu tuh yang berat. Ya, saya pernah melakukan itu begitu ya, mencoba begitu ya. Kita sudah melakukan prosedur dengan baik begitu ya, dengan cuma memang dulu nggak ada begitu orang yang mengerjakan ini. Nah, itu tingkat kepercayaannya itu rendah bagi reviewer. Kita sulit ya. Pengalaman saya 2 tahun itu proses reviewnya begitu ya. Proses reviewnya 2 tahun. Luar biasa saya
ikuti aja itu keinginan para reviewer itu. Ya karena sulit, para reviewer pun untuk mengatakan ini benar salah itu sulit karena tidak ada sebelumnya. Bagaimana saya mengatakan ini benar ya? Dulu nggak ada begitu ya, itunya apa istilahnya itu cantolannya itu kalau referensi oke lah ada begitu, tapi dulu tuh ya belum ada lah gitu. Sulit begitu ya. Nah, itu kelemahannya memang proses peer review. Ya, dari satu sisi positif, dari satu sisi negatif kita agak kesulitan. Ya, tapi selama kita memang punya data begitu ya, proven begitu ya, bisa dicoba oleh orang lain, nah oke lah. Itu mungkin ya, meskipun tahapannya mungkin agak lama. Ya, agak lama. Ya. Nah, jadi review publikasi jurnal ini tolong jangan sampai menunggu selesai penelitian ya karena proses lama. Bayangkan kalau sampai harus 2 tahun ya seperti tadi saya begitu ya. Itu kapan lulusnya kan ya? Selesai S3 dulu selesaikan misalnya S3 3 tahun ya untuk paper 2 tahun. Waduh habis waktu kita ya. Ya, ini kan dari sekarang ya kita menyiapkan publikasi. Nah, ini ya, jadi peer review bagi kita, bagi akademisi ini, pertama memastikan integritas keilmuan, yang kedua memastikan ilmu pengetahuan tersampaikan dengan baik. Ya, ilmu pengetahuan itu tidak dipetieskan, ya, tidak disimpan di dalam disertasinya, ya, itu selesai di perpustakaan pusat, begitu ya, dan itu pun tidak bisa diakses oleh orang lain kan. Perpustakaan pusat strict juga itu, sampai ada kata-kata itu kan di halaman pertamanya itu menyalahgunakan dan sebagainya, begitu ya, nanti berurusan dengan kaprodi SPS dan sebagainya, gitu ya, kan publikasi tapi partly lah begitu ya, tidak sepenuhnya publikasi kan kalau disertasi itu ya, ada ancaman-ancamannya itu. Ya, ketiga membuat penelitian lebih baik tentu saja. Ya, yang ketiga ini sebagai syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan kan ya. Kalau Anda sudah bekerja di lembaga-lembaga keilmuan biasanya ya di penelitian dan seterusnya itu sebagai syarat ya sebagai bagian dari prestasi untuk bisa naik begitu ya pangkatnya ataupun jabatannya. Ya. Jadi insya Allah tidak akan menyesal lah kalau Anda publikasi lebih awal ya ataupun punya publikasi banyak, insya Allah tidak akan menyesal. Ya. Oke, itu. Nah, itu saya kira sekilas mengenai peer review itu seperti apa, begitu ya gambarannya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya terkait dengan matriks jurnal ya, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan barangkali